Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita bertemu lagi melalui Studio Smart School, mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Andi Samsidar akan bersama dengan Ananda semua hari ini. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Baik, Ananda semua, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi nilai moral dan nilai religi dalam teks cerita sejarah. Ya. Jadi Ananda, tentunya pada pekan lalu Ananda sudah belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita sejarah. Tetapi yang dibahas adalah nilai sosial, budaya, dan nilai estetis. Ya, mungkin Ananda masih ingat ya materi pekan lalu? Ya, hari ini akan dilanjutkan masih berkaitan dengan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Tetapi kita akan membahas mengenai nilai moral dan religi dalam teks cerita sejarah. Ya. Nah, Ananda semua, jadi adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu nantinya Ananda atau peserta didik dapat menganalisis, nilai moral dan nilai religi dalam cerita atau novel sejarah. Jadi itu tujuan yang harus kita capai pada hari ini Ananda semua ya. Lanjut. Nah, di dalam teks cerita sejarah ya, di dalam teks cerita sejarah itu mengandung beberapa nilai. Ada nilai moral. Perhatikan ya Nanda, ada nilai moral, kemudian ada nilai sosial, budaya, religi, dan estetis. Ya. Jadi inilah nilai yang biasanya terkandung di dalam teks cerita sejarah. Yang pertama ada nilai moral, sosial, budaya, religi, dan nilai estetis. Ya. Berbicara mengenai nilai, Ananda, ini sama halnya dengan harga atau aturan yang tidak tertulis yang harus kita laksanakan atau lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ini mengenai aturan yang seharusnya kita harus lakukan yang berbau positif,
yang harus kita patuhi, tetapi ini aturan tidak tertulis tapi tersirat. Ya, nilai-nilai ini muncul dari dalam diri seseorang. Nanti akan dibahas seperti apa sih nilai-nilai yang ada di dalam baik itu teks cerita atau yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hari ini Ananda kita akan fokus, ya, kita akan fokus membahas dua nilai, yaitu nilai moral dan nilai religi. Ya, kita akan fokus membahas nilai moral dan nilai religi. Kalau pekan lalu membahas mengenai nilai sosial, budaya, dan estetis, hari ini kita akan membahas nilai moral dan nilai religi. Ya. Nah, Ananda, sebelum kita masuk lebih dalam untuk membahas materi, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ya, ini adalah gambar yang mengandung nilai moral, tersirat nilai moral ya. Nah, kira-kira ada tidak yang bisa mendeskripsikan atau bercerita mengapa gambar ini mengandung nilai moral? Ya, ada Ananda? Ya, coba perhatikan ya Ananda. Di sini ada gambar seorang anak yang lagi terjatuh. Ya, nampaknya di lapangan sepak bola, mungkin habis bermain sepak bola tiba-tiba cedera dan ada seorang kawan atau teman yang ingin atau bermaksud menolong anak itu dengan membawa pertolongan pertama atau kelengkapan obat P3K. Nah, gambar ini mengandung nilai moral Ananda ya. Di mana nanti kita akan bahas sebenarnya hubungan gambar ini dengan materi dan nilai moral sebenarnya di mana. Iya. Baik, jadi ternyata gambar ini mengandung nilai moral karena adanya sifat ya, ingin menolong, ingin membantu. Jadi adanya rasa ingin menolong, rasa ingin membantu temannya yang lagi cedera itu terpancar nilai moral yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian gambar kedua. Ananda perhatikan gambar kedua, di situ ada menggambarkan ada seorang ibu ya atau orang lebih tua yang duduk di kursi. Nah, di depannya itu ada seorang anak yang membungkukkan badan dan mengatakan permisi. Ya, ini mengandung nilai moral. Nah, mungkin Ananda bisa mendeskripsikan mengapa gambar ini mengandung nilai moral. Ya, ada mungkin yang bisa memberikan alasan mengapa gambar ini terkandung nilai moral. Mungkin bisa berpikir Ananda kira-kira apa ya? Kenapa gambar ini mengandung nilai moral? Iya Ananda, betul. Kalau gambar ini ada rasa menghormati. Iya, anak ini menghormati orang yang lebih tua. Jadi sikap menghormati itu juga adalah nilai moral. Iya. Jadi anak ini permisi ketika akan berjalan di depan orang tua. Begitu yang harus kita lakukan pada kehidupan nyata ini, Ananda semua ya. Ketika ada orang yang lebih tua, maka ketika kita akan lewat di depannya atau guru kita, maka jangan lupa untuk permisi sebelum lewat di depannya. Nah, kalau di dalam bahasa Bugis ini namanya budaya Mapatabe. Ya. Itu artinya lebih menghargai atau lebih menghormati kepada orang yang lebih tua dari kita. Ya. Selanjutnya kita lihat gambar. Ini gambar literasi. Biasanya Ananda pasti lakukan setiap hari Jumat atau sebelum jam pertama mungkin Ananda sudah melakukan literasi. Ya, literasi setiap hari Jumat atau sebelum jam pertama. Nah, di sini terkandung nilai religi. Ya, nilai religi. Mengapa? Karena mungkin ada hubungan antara manusia dan pencipta.
Ya, mengandung nilai agama. Nanti kita akan bahas sebenarnya nilai religi dan nilai moral itu seperti apa. Ya. Selanjutnya kita lihat gambar lagi. Ya, ini ada gambar berdoa. Nah, gambar berdoa ini juga mengandung nilai religi. Ini hubungan antara manusia dan penciptanya atau Tuhan, ya. Nah, ketika berdoa, ketika selesai sholat itu mengandung nilai religi. Jadi gambar ini juga terpancar nilai religi atau mengandung nilai religi ya Ananda semua. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, kita masuk ke pengertian sebenarnya nilai moral dan nilai religi itu apa? Kita lihat ya Ananda semua. Iya. Jadi, nilai moral di sini adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Jadi, Ananda semua, nilai moral ini ya, nilai moral ini erat kaitannya dengan etika. Ya. Jadi, nilai moral ini sangat berkaitan dengan atau berhubungan dengan kata etika atau moral. Ya, jadi berbicara mengenai moral tentunya tidak jauh dengan sikap atau etika. Etika itu apa? Perbuatan baik atau buruk seseorang. Ya. Jadi karena kita berbicara mengenai nilai, maka tentunya kita akan berbicara mengenai hal-hal positif. Iya, hal-hal yang positif yang mengandung nilai moral. Nah, ketika berbicara mengenai etika tentunya Ananda ya, berbicara etika itu ada hubungannya dengan perbuatan baik buruk seseorang. Nah, kalau di dalam cerita atau teks sejarah itu mengandung pengertian bahwa etika itu hal-hal yang baik atau yang buruk yang dilakukan tokoh dalam cerita itu. Jadi berhubungan dengan kelakuan atau tingkah laku tokoh di dalam cerita itu. Ya, ingat Ananda ya, kalau ternyata nilai moral ini berhubungan dengan kata etika atau perbuatan baik buruk seseorang. Ya, sudah paham sampai di sini Ananda? Iya, baik. Nah, perhatikan di layarnya Ananda di sini sebenarnya yang seperti apa sih yang dikatakan nilai moral itu yang mengandung nilai moral? Ya, kita lihat di sini ada 6 poin ya. 6 poin. Yang pertama itu ada rela berkorban demi tanah air. Jadi ketika Ananda menerapkan sikap rela berkorban demi tanah air, maka itu terpancar nilai moral dalam diri Ananda. Kemudian yang kedua, cinta tanah air. Ya. Jadi semoga nilai ini bisa diterapkan Ananda ya. Kita harus mencintai tanah air kita. Iya. Kemudian yang ketiga ada keberanian dan pengorbanan. Jadi sikap berani, sikap rela berkorban juga itu mengandung nilai moral. Selanjutnya ada membela kebenaran dan kejujuran. Ya, Ananda, jadi adanya rasa ingin membela kebenaran dan rasa jujur, maka di situ terpancar nilai moral. Jadi Ananda, ini jangan hanya dibaca atau dilihat, tapi bisa diaplikasikan dan harus diaplikasikan ya. Kita harus membela kebenaran dan kita harus membela kejujuran. Kita harus berbuat jujur dan berbuat baik ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima ada lagi kepedulian. Ya. Jadi bentuk nilai moral selanjutnya ada kepedulian, kerjasama, dan kesetiaan. Ya. Yang kelima kepedulian, kerjasama, dan kesetiaan.
Jadi adanya rasa peduli yang muncul dari dalam diri seseorang itu menunjukkan bahwa itu terpancar nilai moral. Kemudian kerjasama. Kerjasama itu bisa dilakukan dengan teman atau siapa saja yang mempunyai tujuan yang sama. Kemudian kesetiaan. Nah, ini juga perlu dilakukan Ananda. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus setia kepada teman, kepada keluarga, kepada atasan. Iya. Jadi itu semua perbuatan itu seperti peduli, kerjasama, dan setia itu mengandung nilai moral. Terpancar nilai moral. Selanjutnya, kesabaran. Ya, kesabaran, kejujuran, pantang menyerah. Nah, adanya sikap sabar, adanya sikap jujur, dan pantang menyerah juga adalah bentuk nilai moral. Iya, jadi ketika Ananda mempunyai sikap sabar dalam menghadapi sesuatu dan jujur dalam perilaku sehari-harinya, iya, kemudian pantang menyerah untuk mengejar cita-citanya, itu semua terpancar nilai moral. Jadi Ananda semua, ini nilai moral ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan perbuatan yang baik, yang positif. Misalnya rela berkorban, ya kita harus rela berkorban demi tanah air. Kita harus cinta tanah air, iya. Kemudian berani, ya, berani membela kebenaran, iya. Berani berkorban demi membela kebenaran. Berani berkorban membela kejujuran. Peduli. Ya, kita sebagai manusia kita harus peduli sesama teman. Iya. Dalam kehidupan bertetangga di lingkungan kita juga harus peduli. Ya, jangan hanya karena tetangga kita kurang mampu, kemudian kita tidak peduli. Nah, itu saya kira itu perbuatan yang kurang bagus. Jadi Ananda, mulai sekarang kita harus menerapkan rasa peduli terhadap sesama ya. Kemudian setia. Nah, kesetiaan ini biasanya kesetiaan ini hanya diberikan kepada kita hanya sekali. Ketika kita diuji dan tidak setia baik kepada atasan, baik kepada teman, maka itu kita sudah tidak dipercaya lagi. Jadi harapannya nanti Ananda terapkan rasa setia, peduli, dan kerjasama. Kemudian sabar, jujur, pantang menyerah. Apalagi dalam meraih cita-cita Ananda ya. Ananda semua harus pantang menyerah. Iya. Kalau dalam hal ada cobaan yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus tetap berusaha. Nah, itulah bentuk-bentuk nilai moral dalam kehidupan ini Ananda ya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, di dalam teks cerita sejarah tentunya untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tentunya Ananda ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Ya. Jadi di sini langkah-langkah untuk menganalisis teks cerita sejarah atau hal-hal yang harus dilakukan untuk menganalisis teks cerita sejarah. Ya, apa saja langkah-langkahnya Ananda? Mari kita lihat ya. Iya. Jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan Ananda adalah membaca cerita. Membaca cerita dalam novel sejarah atau teks cerita sejarah secara seksama. Jadi itu hal pertama yang harus dilakukan. Jadi kalau ada pertanyaan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menganalisis teks cerita, nilai dalam teks cerita sejarah. Nah, inilah langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus membaca cerita itu ya dengan seksama. Iya, membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama. Karena Ananda, kalau kita tidak membaca, maka kita tidak akan bisa menganalisis cerita itu. Ya, paham sampai di sini Ananda? Kita lanjut. Langkah yang kedua.
Nah, langkah yang kedua itu menganalisis perbuatan tokoh dalam cerita. Jadi Ananda, ketika Ananda sudah membaca cerita, teks cerita sejarah atau novel sejarah, maka kita analisis perbuatan tokoh di dalam cerita itu. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu menganalisis perbuatan tokoh di dalam cerita itu. Ya, jadi menganalisis apakah perbuatan yang baik yang dilakukan tokoh dalam cerita itu, kemudian apakah dia melakukan perbuatan buruk di dalam cerita itu? Ya, ini langkah kedua. Kita analisis perbuatan tokoh dalam cerita. Kemudian yang ketiga, Ananda. Ya, yang ketiga, nah, setelah kita menganalisis perbuatan tokoh di dalam cerita, maka kita akan menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Ya. Jadi setelah membaca, kemudian menganalisis perbuatan tokoh di dalam cerita, baru kita bisa menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Ya. Kemudian langkah yang keempat yaitu menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita. Jadi ada 4 langkah yang harus dilakukan Ananda dalam menganalisis teks cerita sejarah atau novel sejarah. Ya, 4 hal yang harus dilakukan untuk menganalisis nilai. Yang pertama, baca ceritanya. Yang kedua, analisis perbuatan tokoh dalam cerita itu. Yang ketiga, temukan nilai yang terkandung di dalamnya. Apakah nilai moral ataukah nilai religi yang terkandung di dalamnya. Sesuai materi kita ya. Kemudian terakhir kita simpulkan, bahwa di dalam cerita ini, nilai inilah yang terkandung dalam cerita ini. Sesuai dengan fakta yang tertulis dalam cerita itu. Sesuai dengan perbuatan tokoh dalam cerita itu. Nah, ingat ya Ananda, itulah 4 hal yang harus dilakukan dalam menganalisis nilai dalam teks cerita sejarah. Oke, Ananda, kita lanjut. Nah, kita lihat dulu contohnya ya, Ananda. Mari kita baca bersama, Ananda. Silakan perhatikan di layarnya. Kita baca bersama. Ya. Juga sang Adipati Tuban, Arya Teja Tumenggung, Wilwatikta tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa yang punya kebenaran dalam hatinya, jangan khawatir. Kepala desa, kurang tepat jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk. Ya, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Jadi kutipan teks ini, ini sumbernya dari Pramudia Ananta, novel Mangir. Ya. Nilai moral dalam kutipan di atas atau di dalam kutipan ini yaitu adanya ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Ya, kenapa kutipan teks ini mengandung nilai moral? Karena adanya kalimat ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Oke, next. Ya, kita lanjut. Ya. Nah, itulah Ananda tadi nilai moral serta contoh yang Ibu sudah tampilkan di layar bagaimana cara menganalisis nilai moral dalam teks cerita.
sekarang Ananda kita lanjut ke pengertian nilai religi. Sebenarnya nilai religi itu apa? Ternyata nilai religi itu adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Iya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa nilai religi itu hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, adanya hubungan manusia dengan Tuhan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi Ananda tadi ingat kembali gambar yang ditampilkan. Gambar berdoa setelah sholat. Nah, di situ ada hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian literasi Al-Quran. Ya, ada hubungan manusia dengan Tuhan di dalamnya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ananda diingat ya kembali bahwa nilai religi ini adalah nilai-nilai yang dalam cerita yang berkaitan dengan manusia dengan Tuhan. Oke, next. Ya, jadi kita menganalisis lagi Ananda ya. Menganalisis nilai religi dalam kutipan teks. Ya, ini dari novel Gajah Mada ya. Kala itu tahun 1309 ya, segenap warga berkumpul di alun-alun, semua berdoa. Ya. Apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu. Ya. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang ke Purwakarta. Ya, yang tidak dijaga dengan ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas gering yang diderita Kertarajasa Jayawarda. Nah, kira-kira nilai apa sih yang terkandung di dalam kutipan teks ini Ananda? Nilai apa ya? Oke, jadi ternyata yang terkandung di dalam kutipan teks ini adalah nilai agama. Ya, mari kita lihat di bawahnya ya. Nilai agama. Ya, jadi kutipan teks ini mengandung nilai agama atau religi. Ya, mengapa? Karena di dalam kutipan teks ini adanya aktivitas rakyat dari berbagai agama. Ya, dari berbagai agama mendoakan Kertarajasa Jayawardana yang sedang sakit. Ya, jadi ada kalimat semua berdoa apapun warna agamanya. Ya, apapun warna agamanya. Apakah Siwa, Buddha maupun Hindu, semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang, yaitu mendoakan. Mendoakan, jadi adanya kata berdoa, kemudian adanya berbagai agama ini menunjukkan bahwa di dalam teks ini, kutipan teks ini mengandung nilai agama atau religi. Ya, itu tadi kita kembali bahwa nilai religi itu adalah nilai hubungan antara manusia dengan Tuhan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut Ananda ya. Nah, untuk melatih pemahaman Ananda semua, mari kita latihan soal-soal ya. Jadi nanti Ananda bisa menganalisis. Ya, nanti Ibu tampilkan soal, Ananda silakan analisis. Mengapa ada nilai moral misalnya? Atau nilai religi dalam kutipan teks itu. Kita lihat ya. Nah, Ananda, identifikasi nilai moral yang terdapat dalam kutipan teks novel sejarah berikut. Ya, silakan dibaca Ananda. Saya beri waktu 1 menit untuk membaca dan memahami kutipan teks ini. Mengapa?
Ya, mengapa mengandung nilai moral dalam kutipan teks ini? Ananda boleh langsung menjelaskan atau boleh raise hand Ananda ya. Langsung menjelaskan di bagian mana, kalimat mana yang membuktikan bahwa di dalam kutipan teks ini mengandung nilai moral. Ya. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama, bergelar Kertarajasa Jayawardana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati. Senopati atau perwira ya, yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu itu. Membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban dan yang lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Nah, di dalam kutipan teks ini mengandung nilai moral. Silakan dianalisis Ananda di bagian mana kira-kira kalimat yang menyatakan bahwa di sini mengandung nilai moral. Kita lanjut ya. Nah, ternyata jawabannya setelah dianalisis ya, nilai moral dalam kutipan tersebut adalah adanya perilaku Raden Wijaya yang tidak melupakan jasa-jasa para senopati. Yang setia. Nah, ada lagi kata setia. Dan banyak membantunya, banyak membantu dahulu dengan membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Jadi adanya perilaku Raden Wijaya ya, perilaku Raden Wijaya yang membagi-bagikan pangkat kepada orang yang telah membantunya sehingga mengantarkan dia menjadi raja. Adanya sikap berbagi, kemudian adanya sikap setia. Dari pembantunya atau teman-temannya dahulu adanya rasa setia sehingga ketika menjadi raja itu tidak melupakan jasa-jasa mereka. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa di dalam kutipan teks itu mengandung nilai moral. Ada alasannya ya Ananda. Jadi ketika nanti Ananda menganalisis soal itu, oh teks ini mengandung nilai moral. Jadi Ananda harus punya fakta, punya alasan bahwa di dalam teks ini, inilah kalimatnya yang menyatakan bahwa di dalam teks ini mengandung nilai moral. Lanjut. Ya, soal nomor 2. Mari kita lihat. Ananda bisa baca di layar ya. Silakan dibaca Ananda. Kemudian dibaca, kemudian dianalisis. Ya. Nah, identifikasilah nilai religi. Nah, kalau tadi nilai moral, sekarang nilai religi. Ya, identifikasilah nilai religi yang terdapat dalam kutipan teks berikut. Jadi, kalau di soal pertama adalah nilai moral, nah, soal yang kedua ini yang dianalisis adalah nilai religi atau nilai agama. Mari kita baca bersama. Pada masa pemerintahannya, Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah sekitar keraton. Ya, sekitar keraton Pangkuati bersama putranya Maulana Hasanuddin dan bantuan Panglima Fatahillah dari Demak. Ya, dengan bantuan Fatahillah, Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Fatahillah kemudian diangkat sebagai adipati di Jayakarta. Nah, itu adalah teksnya Ananda. Kira-kira apa alasannya Ananda sehingga teks nomor 2 ini mengandung nilai religi? Ayo kita analisis Ananda ya. Jangan takut salah Ananda karena kita memang dalam proses belajar. Ya, jadi Ananda harus mampu mengutarakan alasan, mampu berbicara, mampu mengungkapkan alasan dalam menganalisis itu. Kalau kita hanya mengatakan mengandung nilai religi, nah itu kurang menarik. Tetapi kita harus mengungkapkan mengapa mengandung nilai religi, apa alasannya. Ya, itu yang
Betul ya? Kira-kira apa alasannya Ananda? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Ya, oke, kalau begitu kita lanjutkan. Mengapa ya dalam teks ini mengandung nilai religi? Kira-kira apa alasannya? Iya, ternyata teks ini mengandung nilai religi dalam kutipan tersebut karena adanya aktivitas Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam ya ke daerah-daerah sekitar Keraton Pangkuati. Jadi adanya aktivitas yang menyebarkan agama Islam. Nah, ketika berbicara mengenai agama, ya tentunya erat kaitannya dengan hubungan manusia dengan Tuhan, ya. Jadi pastinya mengandung nilai agama atau nilai religi. Jadi Ananda, seperti itu cara menganalisis nilai-nilai dalam cerita, baik itu cerita teks sejarah atau novel sejarah, kemudian cerpen atau cerita lainnya Ananda ya. Nah, saya harap Ananda bisa setelah pembelajaran ini sudah bisa menganalisis sendiri teks cerita sejarah, menganalisis sendiri nilai apa yang terkandung di dalam cerita itu. Harus disertai dengan alasan ya Ananda. Oke. Kita lanjut. Nah, soal nomor 3. Mari kita menganalisis lagi ya Ananda. Nah, identifikasilah nilai moral. Ya, kita kembali lagi ke nilai moral. Mengidentifikasi nilai moral yang terdapat dalam kutipan teks novel sejarah berikut. Silakan dibaca teksnya Ananda, kutipan teksnya, kemudian analisis. Sebenarnya kenapa sih? Iya, mengapa kutipan teks ini mengandung nilai moral? Apa buktinya? Kalimat mana yang membuktikan bahwa di dalam teks itu mengandung nilai moral? Ya, mari kita baca bersama. Pengangkatan ini memang banyak terpengaruh oleh bujukan Dara Petak. Mendengar akan pengangkatan Pati ini, merahlah muka Adipati Ronggolawe. Ketika mendengar akan pengangkatan Pati, ketika mendengar berita ini dia sedang makan. Ya, seperti biasa dilayani oleh kedua istrinya yang setia, yaitu Dewi Mertorogo dan Tirtowati. Nah, mendengar berita itu dari seorang penyidik yang datang menghadap pada waktu sang adipati sedang makan, Ronggolawe marah bukan main. Ya, nasi yang sudah di kepalanya itu dibanting ke atas lantai dan karena dalam kemarahan tadi, sang adipati menggunakan aji kedikdayaannya, maka nasi di sekepal itu amblas ke dalam lantai. Kemudian terdengar bunyi berkerokok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Nah, Ananda, ini adalah kutipan teksnya. Kita sudah baca bersama. Mari kita analisis mengapa kutipan teks ini mengandung nilai moral. Kira-kira di bagian mana atau maknanya kalimat ini ya, makna dari kutipan teks ini yang menggambarkan bahwa ini mengandung nilai moral. Mari kita analisis Ananda ya. Kira-kira di bagian mana yang membuktikan bahwa kutipan teks ini mengandung nilai moral? Iya. Ternyata di dalam teks itu mengandung nilai moral karena di dalam kutipan tersebut ada perilaku Ronggolawe yang membanting nasi. Ya, yang membanting nasi yang sudah dikepalnya di atas lantai. Jadi Ananda, ya, membanting nasi itu adalah perbuatan yang kurang bagus. Ya, tidak pantas untuk ditiru. Jadi Ananda, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh membanting nasi, ya.
apalagi saat kita makan. Ingat bahwa makanan itulah yang menyehatkan kita. Ketika tidak ada makanan, maka apa yang terjadi? Iya, jadi itulah kita harus menghargai ya pemberian Tuhan makanan itu. Ya. Jadi adanya perilaku Ronggolawe yang membanti nasi ini menandakan bahwa di dalam kutipan teks itu mengandung nilai moral. Ya, walaupun itu nilai perbuatan itu sebenarnya kurang bagus karena berhubungan dengan etika. Etika itu perbuatan baik buruk seseorang. Kalau di dalam cerita perbuatan baik buruk tokoh dalam cerita. Oke? Paham ya Ananda cara menganalisis? Nah, masih ada lagi soal yang keempat. Identifikasi nilai moral yang terdapat dalam kutipan teks novel sejarah berikut. Jadi mari kita identifikasi nilai moral. Iya, nilai moral dalam kutipan teks ini. Mari kita baca bersama ya Ananda. Dan Ananda bisa membaca langsung di layar yang ada di TV-nya masing-masing. Oke. Kakang Mas Adipati, harap paduka tenang. Dewi Martorogo menghibur suaminya. Ingatlah, Kakang Mas Adipati sungguh merupakan hal yang kurang baik. Mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara itu. Ya. Tirtawati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadikan kualat. Akan tetapi Adipati Lawe bangkit berdiri. Membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua orang istrinya yang berusaha menghiburnya. Aku harus pergi sekarang juga, katanya. Pengawal lekas suruh persiapkan si Megolamat di depan. Aku akan berangkat ke Mojopahit sekarang juga. Jadi Megolamat adalah satu di antara kuda-kuda kesayangan Adipati Ronggolawe. Seekor kuda yang amat indah dan kuat, warna bulunya abu-abu muda. Ya, cegahan kedua istrinya sama sekali tidak didengarkan oleh Adipati yang sedang marah itu. Nah, penggalang teks ini mengandung nilai moral. Ya, kira-kira Ananda bagian mana, makna mana yang membuktikan bahwa di dalam teks itu mengandung nilai moral? Ya. Iya, ini dia jawabannya ya. Ternyata di dalam teks itu, kutipan teks tersebut, adanya perilaku Dewi Martorogo. Perilaku berhubungan, berkaitan dengan perilaku Dewi Martorogo yang menghibur suaminya yang sedang marah, ya, serta memperingatkan bahwa melempar nasi ke lantai itu tidak bagus. Ya. Jadi Ananda, inilah alasannya mengapa di dalam teks nomor 4 atau penggalan teks nomor 4 itu mengandung nilai moral. Oke, kita lanjut Ananda ya. Masih ada soal satu nomor lagi Ananda. Mari kita analisis bersama. Identifikasilah nilai moral. Jadi nilai moral, kita ingat nilai moral itu berhubungan atau berkaitan dengan etika atau perbuatan baik buruk seorang tokoh di dalam cerita. Nah, identifikasilah nilai moral yang terdapat dalam kutipan teks novel sejarah berikut. Mari kita baca bersama. Mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri. Kemudian diperkuat oleh sikapnya yang polos terhadap peristiwa Pakuan. Mengapa Sultan tak juga menyatakan sikap tentang menentang usaha Portugis yang sudah melakukan perdagangan ke Jawa? Ya. Sikap itu semakin ditunggu, semakin tak datang. Para musafir yang sudah tak dapat menahan hati lagi telah bermusyawarah dan membentuk utusan untuk menghadap Sultan. Mereka ditolak dengan alasan apa yang terjadi di Pajajaran tak punya sangkut paut dengan Demak dan musafir. Nah, kutipan teks ini mengandung nilai moral.
Tetapi Ananda, kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa mengandung nilai moral, tapi harus disertakan dengan alasan. Mengapa? Kenapa? Iya. Kenapa mengandung nilai moral? Apa alasannya? Kita lihat alasannya. Ya. Iya. Mengapa mengandung nilai moral? Karena di dalam kutipan tersebut adanya perilaku Trenggono yang membunuh abangnya sendiri. Nah, perbuatan membunuh abang sendiri itu adalah perilaku yang kurang bagus. Ya, Ananda, ya, karena kita dibatasi oleh waktu, ya. Kita dibatasi oleh waktu, Ananda, jadi sampai di sini kita bertemu, ya. Nanti kita akan bertemu kembali dalam materi yang berbeda. Jadi Ananda semua, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki.